Sudah? Mohon maaf teman-teman, tiba-tiba disable, sedang tidak stabil tadi, tiba-tiba sudah stabil lagi. Baik, saya lanjutkan. Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan teman-teman untuk yang berikutnya. Nanti sambil kita lihat, saya tak buat breakout room untuk kita diskusi begitu ya. Baik. Sudah tertampil di layar teman-teman? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, berikutnya adalah bagaimana membangun kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia. Teman-teman, kita lihat dari tadi kita belajar bagaimana berdemokrasi, seperti itu. Nah, pentingnya demokrasi. Apa sih sebetulnya, kenapa kita melaksanakan demokrasi? Yang pertama adalah persamaan di muka hukum. Ya. Equilibrium before the law. Bahwasannya di dalam negara demokrasi, berarti di dalam negara demokrasi, cek sound, bisa terdengar suara saya? Nah, Bisa, Pak. Oke. Di negara demokrasi, ketika dijamin di dalam konstitusi, maka setiap rakyat di Indonesia adalah persamaan di depan hukum. Artinya kesederajatan. Equilibrium before the law. Semua rakyat Indonesia adalah sejajar di mata hukum. Tidak memandang bahwasanya anak pejabat, tidak memandang bahwasanya itu adalah rakyat biasa. Persamaan di depan hukum itu dijamin di dalam konstitusi. Nah, sehingga hukum itu diterapkan untuk seluruh rakyat, tidak memilah-milah. Itu dalam penerapan negara demokrasi. Tidak melihat bahwasanya itu adalah anak pejabat, tidak melihat itu adalah anaknya petinggi misalnya, tidak melihat itu anaknya presiden dan seterusnya. Pada prinsipnya, siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Tuh, yang pertama prinsipnya. Sehingga dalam masa reformasi seperti ini, teman-teman bisa melihat, tidak melihat itu gubernur, tidak melihat itu bupati, tidak melihat itu misalnya pejabat negara, tidak melihat itu aparatur negara, misalnya polisi misalnya. Kalau mereka memang membuat kesalahan dan melanggar hukum, tentu saja mereka akan kena hukuman. Nah, ini maksudnya equilibrium before the law. Semua orang bisa kena hukum. Tidak ada yang menutup-nutupinya, seperti itu. Yang kedua adalah partisipasi. Rakyat Indonesia dengan dalam sistem pemerintahan demokrasi itu partisipasi dijamin. Rakyat boleh berpartisipasi dalam bentuk penyampaian pendapat, penyampaian tuntutan hak, penyampaian mimbar bebas. Seperti itu, menuntut haknya. Ini dijamin di dalam pemerintahan demokrasi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah distribusi pendapatan yang adil. Nah, ini artinya kekayaan negara itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat, bukan untuk sebagian daerah yang menghasilkan kekayaan itu. Ini dalam prinsip demokrasi itu. Sehingga apa yang ada di suatu daerah adalah milik bersama untuk digunakan secara bersama-sama. Prinsip yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab ini dimaknai adalah di dalam negara demokrasi, utamanya demokrasi Pancasila itu, boleh kita menuntut haknya, tapi ingat kita juga harus bertanggung jawab. Bahkan di negara demokrasi itu, sering Pancasila utamanya, seringkali sebelum kita menuntut hak kita, sudahkah kewajiban kita dilaksanakan? Seperti itu ya. Jadi antara balansinya antara hak dan kewajiban cenderung imbang seperti itu. Orang boleh menuntut haknya, tapi bagaimana kewajibannya? Apakah sudah
turuti atau tidak, seperti itu. Baik, selanjutnya teman-teman. Satu-satu. Equilibrium before the law atau equality before the law. Sama ya. Persamaan di hadapan hukum. Ini adalah asas hukum, teman-teman, di mana setiap orang harus tunduk pada hukum peradilan yang sama. Semua orang sama di depan hukum. Sehingga kalau teman-teman bisa melihat, ada seorang patung wanita yang membuat timbangan, matanya ditutup. Nah, ini harapannya tidak melihat siapa yang diputuskan, siapa yang memiliki kesalahan. Ketika dia memberikan sanksi, harapnya adil, seimbang sesuai dengan timbangan yang ia pegang. Seperti itu. Semua orang harus tunduk. Asas teritorial berlaku. Di suatu tempat berlaku hukum suatu negara. Sehingga siapapun orang, meskipun luar negeri, juga harus tunduk pada hukum yang ada berlaku di suatu negara. Sehingga misalnya orang Malaysia melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, maka orang Malaysia itu harus tunduk hukum Indonesia dan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Ini namanya teritorial, asas teritorial. Teman-teman pasti paham gitu ya. Nah, dasar hukumnya teman-teman, equality before the law adalah, atau equilibrium before the law adalah, yang pertama adalah pasal 7 Deklarasi HAM. Bahwa semua orang yang bahwasannya semua orang itu sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Berikutnya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, ini amandemen, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Yang equilibrium before the law, adakah pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ada, Pak. Ada pertanyaan? Yang equilibrium before the law? Ada pertanyaan teman-teman? Ya silakan. Mbak Mardina mau tanya? Oh, enggak ada? Enggak ada, oke baik. Saya lanjutkan. Berikutnya, berdasarkan asas equilibrium before the law atau equity before the law itu, lihat coba gambar yang sebelah kiri. Baik, dari pisau ini nih, pisau yang ini, dari gambar ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan teman-teman, apa tanggapan teman-teman terkait pisau ini? Mas Herdi, silakan. Tajam ke bawah, Pak, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke, Mbak Anggi, salah satu komentar nih. Yuk, silakan. Kalau pisau yang sebelah kanan, Mas Mbak Anggi, kalau pisau yang kanan gimana nih? Silakan. Gambar yang sebelah kanan. Gimana gambar sebelah kanan, Mbak Anggi?
Yang mana, Pak? Yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan. Yang megang pisau, Pak. Iya, yang megang pisau. Mungkin ketidakadilan. Gambarnya apa? Ketidakadilan begitu ya. Baik. Baik, teman-teman. Kita lihat untuk gambar yang kiri. Isonya kenapa nancap ke bawah? Beraninya nusuknya hanya rakyat kecil begitu ya. Kemudian terus kita mau ngadu kemana ini kata Mbak yang satunya. Jadi ada Mbak 4 begitu. Nah, berdasarkan gambar 2 ini teman-teman, berdasarkan asas equilibrium before the law tadi atau equity before the law itu, maka asas tadi membawa implikasi bahwasannya dalam negara yang demokratis seharusnya mencerminkan hukum yang mengedepankan kesetaraan, kewajaran dan keadilan. Harus setara nih teman-teman. Tidak melihat dia anak pejabat, tidak ada anak menteri. Semuanya harus dihukum kalau memang dia bersalah. Seperti itu ya. Sehingga akan tercipta rasa keadilan masyarakat. Ini tujuan hukum yang terakhir. Akan tercapai rasa keadilan masyarakat. Nah, kenapa kok kondisi ini terjadi ya di Indonesia? Yang gambar yang kiri dan kanan ini. Kenapa kira-kira kondisi ini terjadi, teman-teman? Ya. Kenapa 2 gambar ini kok terjadi? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Kenapa gambar ini terjadi? Kenapa kok pisaunya itu tumpulnya ke bawah seperti itu? Tajamnya ke bawah ini. Kenapa kira-kira kenapa terjadi, teman-teman? Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan. Ayo. Sambil saya masih tetap melihat presensi, teman-teman. Biar hadir sepenuh hati. Husnul Khotimah sudah. Mas Diki Darmawan dari tadi. Mas Diki silakan. Mas Diki silakan. Halo Mas Diki. Mas Diki. Baik. Ini yang aktif-aktif saya tahu ini ya. Mbak Mardaliana. Kenapa gambar itu terjadi? Silakan. Ayo. Silakan Mbak Mardaliana. Sama-sama double tapi nggak apa-apa ya udah. Gimana tadi, Pak? Kenapa? Ini gambar ini kenapa terjadi di Indonesia misalnya? Kenapa ini? Menurut saya karena karena itu Pak, tajamnya ke bawah karena rakyat kecil itu tidak kemampuan untuk melawan hukum. Karena rakyat kecil tidak bisa mampu melawan hukum yang menindasnya begitu ya. Baik. Ya, Pak. Oke, Mas Irfansyah, kenapa nih Mas Irfansyah kira-kira kok terjadi seperti itu di Indonesia? Mardila jangan diputus dong, open cam dong. Mungkin dari awal pemilihan pejabatnya mungkin Pak yang dari awal tidak bersih, sehingga bisa berlaku semena-mena terhadap rakyat. Oke, Mbak. Oke, Mas Irfansyah dari proses rekrutmennya begitu ya. Jadi teman-teman mungkin pernah mendengar kata hukum sebagai panglima. Apa itu ya hukum sebagai panglima? Hukum sebagai panglima. Apa nih? Ada yang pernah mendengar kalimat itu? Hukum sebagai panglima? Ada yang pernah mendengar itu hukum sebagai panglima, teman-teman? Ada yang pernah mendengar kalimat itu hukum sebagai panglima? Belum, Pak. Belum. Yang lain? Mas Hasanuddin pernah mendengar? Hukum sebagai panglima apa Mas Hasanuddin? Bisa dipahami?
Ayo. Hukum sebagai panglima artinya bahwasannya hukum menjadi garda terdepan. Segala persoalan itu diselesaikan dengan garda terdepan yaitu hukum. Hukum yang menangani begitu loh. Solusinya adalah hukum. Ya, hukum sebagai garda terdepan. Artinya sehingga rakyat menjadi terlindungi dengan adanya hukum ini. Rakyat menjadi terlindungi dengan adanya hukum ini. Kita kan biasa mendengar mungkin ya, bahwa atau mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar begitu maksud saya. Teman-teman pernah mendengar bahwasanya hukum itu bisa dibeli begitu. Kemudian masalah bisa diselesaikan lewat jalur lain, misalnya sogok misalnya dan seterusnya, atau dengan membayar aparaturnya, membayar petugasnya misalnya. Nah, inilah hal-hal yang membuat seringkali hukum itu menjadi tumpul ke bawah. Karena segala persoalan itu kemudian hukum seperti diabaikan. Harusnya hukum menjadi panglima betul, digunakan betul dalam setiap case-nya. Sehingga aparat pemerintah, para penegak hukum itu akan takut apabila dia tidak menjalankan hukum yang berlaku. Mereka akan takut karena hukum itu benar-benar akan tajam tidak hanya ke bawah tapi juga ke atas. Artinya ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, sementara kalau misalnya hukum tajamnya ke bawah, orang misalnya mencuri kambing misalnya dihukum dengan sudah dipukuli dan seterusnya baru juga masuk penjara. Sedangkan orang-orang yang korupsi hukumannya ringan, kemudian ditepuk tangani juga disambut dengan sangat meriah misalnya. Nah, itu adalah presiden yang sangat tidak baik. Seharusnya dibuat bahwasanya hukum juga tajam ke atas, tajam ke bawah. Artinya segala permasalahan itu harus diselesaikan dengan hukum. Hukum sebagai panglimanya. Hukum benar-benar dihormati, maksudnya begitu ya. Hukum benar-benar dihormati. Supaya hukum dihormati bagaimana? Hukum ya harus tajam ke atas dan hukum harus tajam ke bawah. Seperti itu. Tajam ke atas artinya berani dia untuk menangkap orang-orang yang punya jabatan, punya relasi pejabat, dan seterusnya. Juga tajam ke bawah, bisa untuk golongan bawah yang salah. Artinya sederajat, before the law, kesederajatan hukum. Hukum tidak melihat siapa yang dihukum, tapi semuanya adalah sama. Begitu ya. Berikutnya teman-teman, ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan lagi tentang hukum tajam ke bawah? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Silakan. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Baik, saya lanjut ya. Berikutnya adalah ciri di negara demokrasi berikutnya adalah partisipasi rakyat. Nah, partisipasi masyarakat. Negara yang menganut azas demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan negara yang demokrasi, maksud saya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan memperhatikan aspirasi rakyat atau yang disebut kedaulatan rakyat. Sehingga suara rakyat adalah suara Tuhan, itu ada istilah itu ya. Karena di dalam negara demokrasi benar-benar rakyat diakui keberadaannya, dijamin hak-haknya. Sehingga suara rakyat bahkan menjadi suara Tuhan, seperti itu. Nah, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maksudnya adalah para pejabat negara, para pejabat negara, para pejabat pemerintahan itu bertanggung jawabnya ke rakyat, seperti itu. Bertanggung jawabnya ke rakyat. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Dasar Amandemen, bagaimana pertanggungjawabannya ke rakyat? Rakyat kan jumlahnya banyak, seperti itu. Bisa dipahami yang saya ajarkan ini hari ini? Sebentar, saya lihat teman-teman dulu yang hadir. Pemerintah bertanggung jawab ke rakyat. Betul kan? Karena rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Benar nggak Mas Arifansyah? Dalam negara demokrasi? Oke. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara pemerintah bertanggung jawab ke rakyat, sedangkan rakyatnya jumlahnya banyak? Bagaimana ini?
Bisa dipahami pertanyaan saya, Mas Irfansyah? Untuk teman-teman juga yang lain? Bisa? Bisa enggak nih? Halo? Bisa ya? Ini yang strip yang bisa ya? Oke. Kekuasaan adalah di tangan rakyat. Sehingga pemerintah harus bertanggung jawab ke rakyat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara pemerintah bertanggung jawab? Sedangkan jumlah rakyatnya kan besar. Jumlah rakyatnya kan banyak ini. Bagaimana pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat? Kalau zaman dulu sebelum amandemen kan rakyat bertanggung jawabnya melalui apa namanya? Pemerintah bertanggung jawabnya melalui DPR atau MPR waktu itu ya. MPR sebagai penjelmaan rakyat. Mohon maaf, MPR sebagai penjelmaan rakyat, maka pemerintah itu bertanggung jawabnya melalui MPR. Apakah diterima atau tidak, itu nanti tergantung MPR. Nah, sekarang setelah diamandemen bahwa pemerintah itu bertanggung jawab ke rakyat nih, kekuasaan bertanggung ke rakyat. Ini nih, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan memperhatikan aspirasi rakyat. Nah, kemudian bagaimana cara rakyat menerima pertanggungjawaban oleh pemerintah? Ya, bagaimana pemerintah bisa bertanggung jawab ke rakyat atau dibalik seperti itu? Bagaimana ini teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, bagaimana? Nah, perhatikan. Rakyat dapat menuntut tanggung jawab pemerintah atas tugasnya itu satu, bisa melalui parlemen, menitipkan suaranya ke parlemen. Sehingga apabila pemerintah dirasa melanggar konstitusi misalnya, maka melalui parlemenlah kemudian rakyat meminta kepada pemerintah supaya coba deh dicek pemerintah adakah melakukan kesalahan, itu melalui parlemen. Parlemen nanti melanjutkannya melalui prosedur-prosedur sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Seperti itu, ada menggunakan hak mereka, hak bertanya, hak berpendapat, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua, bisa melalui parlemen jalanan. Itu yang sering dilakukan oleh mahasiswa nih ya. Tapi juga luar biasa nih hasilnya. Parlemen jalanan itu apa? Yaitu dengan demonstrasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adalah yang paling pokok, misalnya, yaitu dengan jalan apa ini? Diberi balasan saja. Bahwasanya pemerintah yang kemarin tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tidak pro terhadap rakyat, ya besok di pemilu berikutnya jangan dipilih begitu. Ya. Jadi kalau dari saya ada mekanisme bagaimana pemerintah itu bertanggung jawab. Yang pertama adalah kita bisa menuntutnya melalui mekanisme parlemen, kita minta DPR untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah apakah dia melanggar konstitusi atau tidak. Yang kedua melalui parlemen jalanan, yang ketiga adalah dengan jalan apa tadi? Apa? Mas Irfansyah yang terakhir tadi, yang ketiga? Apa nih yang ketiga? Yang ketiga dengan jalan? Yang ketiga dengan jalan? Demo, Pak. Demo tadi sudah, parlemen jalanan. Yang ketiga adalah memberikan sanksi terhadap pada pemerintah. Memberikan sanksi pada pemerintah. Dulu itu kenapa mereka bertanggung jawab? Sanksinya apa? Sanksinya adalah dengan tidak dipilih lagi dalam pemilu berikutnya. Ini sanksi yang paling manjur itu. Karena nggak akan dipilih di pemerintah berikutnya. Begitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Ada 3 ya. Berikutnya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dasar hukumnya adalah ini sebagai partisipasi masyarakat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, partisipasi ini ada partisipasi kegiatan, partisipasi aktif, dan partisipasi pasif. Ini ada dari World Value Survey begitu ya. Selanjutnya, ini contoh partisipasi misalnya, partisipasi pasif apa? Ini saya kemarin crop gambar anak
sambil dari GB diskusi misalnya ya, anak-anak SMA, anak-anak kuliah diskusi. Ini partisipasi pasif misalnya. Partisipasi aktif apa? Ini gambar apa nih? Partisipasi aktif mana ini? Bentuk partisipasi yang kedua. Apa ini wujudnya? Misalnya gerakan membersihkan sampah. Ini kan aktif sekali ya. Nah, sampah. Seperti itu. Nah, partisipasi kegiatan. Ini sebentar. Ini ada apa ini sebentar ya. Yang berikutnya adalah partisipasi kegiatan. Partisipasi kegiatan bagaimana ini? Misalnya melakukan ini ya. Apa namanya? Demo seperti itu, kemudian melakukan uji material di undang-undang di Mahkamah Konstitusi misalnya. Ini partisipasi kegiatan yang aktif langsung. Begitu. Baik, selanjutnya distribusi pendapatan yang adil. Bentar, teman-teman kalau misalnya lupa, ini kita sedang menerangkan pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, pentingnya kehidupan demokratis yang berikutnya adalah distribusi pendapatan yang adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan atas prinsip keadilan, termasuk ekonomi. Implikasinya, semua rakyat berhak mendapatkan kesempatan yang sama dan memperoleh pekerjaan yang layak. Ini ya, di dalam negara demokrasi. Dasar hukumnya adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, ini misalnya program loker. Ini yang dijalankan pemerintah ini misalnya ya. BKK misalnya, Bursa Kerja. Di BKK membuka Bursa Kerja, menciptakan lowongan kerja begitu ya. Selanjutnya ada program kartu prakerja misalnya. Dapat sekitar berapa kemarin ya? 700-an ya. Penyerahan BLT dana desa dan seterusnya. Ini contoh-contohnya ya, distribusi pendapatan yang adil ini. Banyak juga contoh yang lain. Saya beri 3 ini saja dulu ya. Baik, berikutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Kebebasan, ada beberapa kebebasan yang hakiki, yang penting di sini. Yang pertama adalah, nanti banyak ya, di pasal 28 juga banyak sekali HAM-nya kita. Saya buka yang ini dulu. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Pasal 28 huruf E. Nanti juga breakdown-nya ada di pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah kebebasan pers. Pasal 28 Undang-Undang Dasar. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Oke. Berikutnya teman-teman, ada perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Seperti itu. Perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama adalah membiasakan diri mengikuti aturan main atau hukum yang berlaku. Ya, jangan lewat jalan belakang, misalnya seperti itu. Jangan mencoba untuk saya lanjutkan ya teman-teman. Ya, Pak. Sebentar kok, bentar sinyal ini tiba-tiba, bentar saya ulangi sinyalnya. Zoom saya. Ya, Pak. Oke. Berikutnya sudah tertampil di layar anak ya? Sudah tertampil di layar ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Baik. Berikutnya teman-teman, membiasakan diri bertindak demokratis dimanapun dalam segi hal apapun. Misalnya teman-teman harus demokratis dimanapun tuh, di kelas teman-teman misalnya. Teman-teman mahasiswa misalnya menentukan misalnya mau PKL di mana misalnya. Pilihannya ada di Singapura, ada yang di Bandung, dan seterusnya. Upayakan lakukan secara demokratis. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengandalkan perubahan dengan cara damai.
Ya, artinya perubahan itu jangan dengan cara kekerasan begitu. Yang kelima, membiasakan diri memilih pemimpin dengan cara demokrasi. Kemudian yang keenam, menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menuntut hak setelah melakukan kewajiban. Yang berikutnya, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Kemudian menghormati hak orang lain ketika menyampaikan pendapat. Yang terakhir adalah memberikan kritik yang membangun dan konstruktif atau bukan menjatuhkan atau destruktif seperti itu. Oke. Baik, teman-teman. Ada pertanyaan dalam pertemuan ini? Sebelum saya berikan penugasan, silakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Adakah? Cukup. Yang lain? Yang lain? Tidak ada? Baik. Baik, teman-teman. Setelah ini 20 menit lah. 20 menit kita tugas ya, teman-teman. Nanti diupload di link drive yang sudah saya berikan. Nanti sebelum diupload nanti kita buka satu-satu terlebih dahulu ya. Tugasnya adalah teman-teman bagaimana sudah siap teman-teman? Tugasnya saya tulis aja di PPT ya, Nak ya. Ya, teman-teman bisa memahami. Oke. Teman ini karena oke sebentar. Oke. Ini dulu saya buka PPT ya, Nak ya. Oke. File new. Oke. Tertampil ya teman-teman ya. Tertampil ya di layar ya teman-teman ya. Teman-teman mahasiswa. Oke. Belum, Pak. Belum. Sebentar kok belum ya. Oh sorry, belum nggak klik share layar. Oke. Sudah tertampil ya teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap. Oke, karena ini sebenarnya mau saya buat kelompok, tapi karena ternyata juga yang aktif tidak begitu semuanya ya. Saya tunggu nanti tugasnya. Sebentar lagi di-upload saja langsung. Udah itu aja, Nak. Analisislah demokrasi yang berjalan di Indonesia. Bisa tertampil di layar, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, saya tunggu 5 menit. Silakan dikerjakan, dikumpulkan ke drive. Nanti satu-satu saya cek jawabannya sambil presentasi. Ya, silakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Tidak? Baik, saya tak masuk di drive saya. Izin, Pak. Itu dikerjakan tulis tangan atau gimana, Pak? Ini teman-teman nggak ada yang pakai laptop ya, Nak ya? Tidak, Pak. Pakai handphone, Pak. Ya udah, pakai handphone boleh, pakai tulis tangan boleh, di-upload di link yang sudah saya sediakan ya. Silakan. Baik, karena keterbatasan teman-teman saya enggak apa-apa lah. Analisislah demokrasi yang berjalan di Indonesia sekarang ini ya. Oke. Atau dewasa ini boleh. Silakan. Oke. Silakan 5 menit dari sekarang, teman-teman.
Jadi ini yang tidak aktif ini akan ketahuan nih siapa yang tidak mengerjakan. Maksud saya begitu. Yang mana tadi tugasnya, Pak? Analisislah pelaksanaan demokrasi di Indonesia sekarang ini. Bagaimana berjalannya. Bagaimana analisislah demokrasi yang berjalan di Indonesia sekarang ini. Bagaimana berjalannya. Yuk, silakan. Ini kalau minggu depan besok pakai laptop nggak bisa ya teman-teman kalau Zoom begini? Agak sulit atau gimana? Kadang jaringan di laptop tuh tidak bagus, Pak. Oh gitu. Ini berapa persen yang menggunakan laptop ini hari ini? Ada cepet. Berapa persen teman-teman yang menggunakan laptop? Terus gimana ini kalau pakai handphonenya sudah ada apa-apa ya? Oke, semoga bisa ya. Baik. Pak, coba lihat soalnya, Pak. Oke. Sudah? Sudah, Nak? Sudah bisa? Sudah Sudah, bisa? sudah. Oke. Baik. Bentar, sampai bagikan linknya dulu. Siapapun memiliki link. Oke. Ngirim tugasnya di link ini ya, Nak ya. Saya kirim di chat. Oke. Saya kirim di chat, nanti tugasnya kalau sudah silakan dikumpulkan di situ. Silakan. Untuk penilaian hari ini kita.
Halo, baik teman-teman, sudah berjalan? Teman-teman tolong dibuka kameranya nanti semuanya dulu nanti ya. Coba teman-teman dikasih di broadcast, buka kameranya lagi. Yang belum membuka kamera, hadir dengan sepenuh hati. Hari ini tetap hadir sepenuh hati teman-teman. Silakan teman-teman. Oke, sudah di broadcast. Tetap dijawab di link, tapi saya juga harus memanggil teman-teman satu-satu supaya teman-teman juga aktif di sini ya. Saya panggil mulai dari yang sudah ada. Ini tolong teman-teman di broadcast yang belum on cam, yang belum on cam. 5 menit enggak apa-apa menjawabnya, tapi saya bisa mendapatkan kesimpulannya begitu. Mas Hasanuddin, tolong digambarkan bagaimana kondisinya. Silakan. Belum masing-masing 1 menit. Gambaran demokrasi yang ada di Indonesia yang ditangkap oleh Mas Hasanuddin hari ini gitu. Silakan. Bagaimana pelaksanaan demokrasinya? Belum, Pak. Belum bisa memberikan jawaban Mas Hasanuddin? Iya, Pak. Oke. Kondisi pelaksanaan demokrasi belum bisa terjawab Mas Hasanuddin? Belum, Pak. Belum ya. Baik. 1 menit deh, 1 menit silakan Mas Hasanuddin dijawab. Masa nggak bisa sama sekali? Menurut Mas Hasanuddin bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia sekarang ini? Silakan. Sambil saya presensi nih. Tolong yang lain tetap on cam. Yang belum on cam silakan teman-teman hadir sepenuh hati seperti biasa. Ayo silakan. Silakan teman-teman. Oke, yang belum on cam lanjut. Oke, Mas Hasanuddin belum bisa berpendapat. Silakan. 1 menit berpendapat Mas Hasanuddin. Silakan Mas Hasanuddin. Halo Mas Hasanuddin. Ayo silakan, soft skill juga harus baik. Selain hard skill, teman-teman juga soft skill-nya harus baik nih teman-teman ya. Jadi ternyata pengalaman di lapangan pekerjaan juga sama nih. Teman-teman yang hard skill ternyata anak-anak yang SI itu ternyata anak-anak teknik lah katakan, bukan anak SI begitu ya. Hard skill-nya bagus banget nih teman-teman, tapi ternyata ketika harus menyampaikan pendapat kemudian meyakinkan HRD misalnya ternyata agak kesulitan ini. Jadi soft skill juga harus ditampakkan seperti itu. Silakan dibuka kameranya. Mas Irfansyah coba, saya Mas Irfansyah dulu. Silakan Mas Ir. Menurut Mas Irfansyah bagaimana nih gambaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia sekarang ini? Silakan Mas Irfansyah. Silakan Mas Irfansyah. Silakan. Masih belum apa Pak? Terpikir Pak. Masih berpikir, baik. Oke. Belum ada yang bisa ini. Mbak Devi nggak bisa? Halo Mbak Devi. Mbak Devi silakan Mbak Devi. Bagaimana pelaksanaan demokrasi kita? Mbak Devi? Maaf Pak, di Google Drive-nya nggak bisa dikirim. Oh gitu, ya udah. Sekarang dijawab dulu. Sambil kita diskusi dulu sebentar. Sambil nunggu di drive. Silakan. Bagaimana pelaksanaan demokrasi kita, Mbak Devi? Silakan Mbak Devi. Bagaimana pelaksanaannya? Besok kalau bisa minggu depan pakai laptop ya teman-teman kalau bisa ya. Jadi biar agak enak kita. Oke. Ya silakan di open kamera lagi. Ini mau saya absen lagi. Silakan teman-teman. Yang belum on cam, tolong dibuka kamera dulu sambil menjawab pertanyaan dari saya tadi. Silakan.
Silakan teman-teman. Mbak Agnes Susmita. Silakan, Mbak Agnes, kira-kira bagaimana nih pelaksanaan demokrasi kita saat ini? Menurut saya Pak Mm-mm. sudah berjalan dengan baik. Mm-mm. Dengan menurunnya fenomena global, contohnya seperti penegakan hukum di Indonesia, Pak. Mm-mm. Seperti yang kita bahas tadi, penegakan hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, Pak. Gitu ya. Baik. Ada solusi yang ditawarkan Mbak Anissa? Ada solusi yang ditawarkan Mbak Anissa? Ada solusi yang ditawarkan Mbak Anissa, silakan. Adakah solusi yang ditawarkan di Indonesia? Masalah tadi, silakan Mbak Anissa. Ada nggak Mbak Anissa solusinya yang ditawarkan? Ada Mbak Anissa solusi, silakan. Baik, saya perbaiki drive dulu ya, teman-teman. Saya perbaiki drive-nya sambil saya buka dulu. Oke, oh iya, sebelum saya ya. Oke, silakan teman-teman, sudah saya perbaiki drive-nya. Silakan. Sudah selesai? Bentar ya teman-teman, sambil saya tunggu, saya buka satu-satu ini. Tak lihat tugasnya, nanti berkomentar seperti Mbak Nisa tadi. Oke. Yuk, kurang 5 menit yang belum mengerjakan, silakan. Silakan teman-teman. Kurang 5 menit, yang belum mengerjakan mohon segera dikerjakan dulu. Bentar. Pak, sabar Pak. Oke, enggak apa-apa, sambil saya lihat ya. Silakan. Jadi supaya hadir dengan sepenuh hati, tiba-tiba saya ada tugas begitu ya. Oke.
Baik, teman-teman. Saya absen dulu semuanya. Tolong untuk segera open cam. Semuanya open cam. Semua open cam. Saya foto dulu. Yuk, semua open cam. Semua open cam, teman-teman. Mbak Devi, Herdi Novrianda, Fari, minta tolong di broadcast semua suruh open cam. Ayo, teman-teman. Saya ambil fotonya dulu. Irma, Rasda Saputra. Ngirim Pak. Ya, ya. Yang lain open cam minta tolong untuk open cam dulu. Ya, Irma, Dania, Husnul Khotimah, Nia Saputri, Diki Darmawan. Yuk tolong semua open cam. Baik, saya ambil gambarnya ya. Devi Elviana. Baik. Pak, izin Elzada Zahira HP-nya mati, Pak. Gimana, Nak? Yang namanya Elzada Zahira itu HP-nya mati, Pak. Oh, HP-nya mati. Baik. Kami Baik. satu kamera aja ya, Pak. Satu cam ya. Masih minta izin untuk masih satu tetap on cam dulu sebentar. Saya ada foto 2 kali sebentar. Ini tadi nggak berhasil. Oke, saya foto 2 kali sebentar ya, Nak ya. Oke. Saya foto lagi. Yang belum on cam minta tolong sekali ini di on cam dulu. Di kameranya dibuka. Devi, Irma, Diki Darmawan juga silahkan dibuka kameranya. Oke, 3, 2, Mbak Devi, oke, Hasanuddin, Fadli, Diki, Fadli, Diki. Oke, baik, terima kasih. Sudah selesai pertemuan kita hari ini. Nanti sebentar ya. Oke. Oke. Baik, teman-teman. Pertemuan kita di hari kedua ini sudah dicukupkan sekian dulu. Untuk minggu depan, saya harapkan teman-teman bisa menggunakan laptop, jadi lebih lebih enak pembelajarannya. Nah, minggu depan teman-teman nanti kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, masalah penegakan hukum. Ya, hari ini dan minggu kemarin adalah demokrasi, bagaimana pelaksanaan demokrasi di lapangan hari pertama. Kemudian yang kedua hari ini adalah kita belajar bagaimana teori demokrasi, ditambah bagaimana teori pelaksanaan demokrasi di lapangan, kita melihat praktis di lapangan. Begitu ya. Teman-teman, untuk daftar hadir silakan diisi. Yang belum mengisi, sudahkah mengisi semua daftar hadirnya? Sudah, Pak. Sudah? Baik, sudah. Terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Kalau bisa minggu depan kita pakai laptop. Ini wifi-nya agak sulit ya kalau di daerah kampus begitu ya, Nak ya? Atau di rumah ini? Agak sulit ya wifi-nya ya, Nak ya? Iya, Pak. Oh gitu, agak sulit ya. Baik, kalau agak sulit, solusinya gimana ya? Baiklah, nanti kita berikan solusi yang lain saja ya. Baik, terima kasih anak-anakku atas pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan, tetap semangat. Yang belum hadir tetap saya absen loh ya. Ini artinya absen saudara-saudara, nanti saya serahkan ke Bu Wirda. Nanti yang tidak absen saya benar-benar, ini total saya tulis loh, Nak ya. Oke, tidak hanya sekedar hadir, kemudian tutup kamera, saya selalu pembelajaran yang insya Allah open cam. Jadi harapannya nanti kalau pakai laptop sebetulnya bisa lebih interaktif seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih Bu Wirda atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.